Kini, Mr. Ongki Hoyanto kembali dalam gebrakan terbarunya. Berkolaborasi dengan sang guru, Mr. Tung Desem Waringin, mempersembahkan Financial Revolution in Action. Menyibak secara praktis langkah-langkah menuju kesuksesan. Inilah audiobook spesial Financial Revolution in Action, karya Tung Desem Waringin dan Ongki Hoyanto. Hai, salam dahsyat. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda para pembaca buku Financial Revolution dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya bahwa bukanlah satu hal yang kebetulan Anda dan saya bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Di kapsul Financial Revolution in Action ini, saya akan membicarakan banyak hal tentang bagaimana memiliki mindset atau pola pikir seorang milioner. Saat ini saya akan membahas topik milioner mindset bagian yang pertama. Orang yang melihat dan mengenal seorang yang namanya Evelyn Adams mungkin akan beranggapan bahwa dia merupakan seorang wanita yang paling beruntung di dunia. Dan memang semestinya demikian adanya karena Evelyn Adams pernah memenangkan lotre di negara bagian New Jersey sebesar 5,4 juta US dollar atau 54 miliar rupiah di tahun 1985 dan tahun 1986. Kemudian seluruh uang hasil kemenangannya tersebut habis sama sekali. Dan sebagian besar dihabiskan juga di mesin jackpot Atlantic City. Dia pun harus hidup menjadi seorang gelandangan. William Bud Post melakukan hal yang lebih lagi dibandingkan dengan Evelyn Adams tadi. Dia pun sama dikatakan sebagai pria yang beruntung di Amerika saat itu. Karena Anda bisa bayangkan, William Post memenangkan lotre di negara bagian Pennsylvania sejumlah 162 miliar rupiah. Kemudian ia menginvestasikan uang tersebut di bisnis mobil dan restoran. Setahun kemudian, ia berhutang 1 juta US dollar dan dinyatakan bangkrut. Saat ini dia hidup dengan jaminan sosial dari pemerintah. Sebaliknya, ada orang yang ketiga. Orang ini adalah seorang pengusaha properti. Dia mengalami kemerosotan yang sedemikian parah. Sehingga ia harus menanggung hutang perusahaannya sebesar 3,5 juta US dollar dan hutang pribadinya sebesar 900 juta US dollar pada tahun 1990. Dalam waktu 15 tahun, dari tahun 1990 yakni tahun 2005, majalah Forbes memasukkan nama orang ini sebagai salah satu dari 400 orang terkaya di Amerika. Ia bisa mengubah hutang sebesar 900 juta menjadi keuntungan sebesar 2,7 miliar US dollar dalam waktu 15 tahun. Dan Anda tentu mengenal orang ini bernama Donald Trump. Apa sih yang membedakan antara Evelyn Adams, William Post, dan Donald Trump? Mereka memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda. Ketika menerima uang, Evelyn Adams dan William Post masih tetap menggunakan pola pikir orang miskin untuk mengelola keuangan mereka. Sedangkan Donald Trump, dia telah memiliki pola pikir orang kaya. Sehingga apapun hasil yang dia temui saat itu hanyalah hasil sementara yang kemudian akan mengubah kehidupannya karena dia memiliki cara pandang dan cara pikir seorang miliarder. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana Anda dan saya bisa memiliki pola pikir tersebut. Karena ada pepatah yang katakan jika Anda ingin mengenal seekor kuda, jadilah kuda. Jika Anda ingin mengenal dan bersahabat dengan seekor harimau, jadilah harimau. Sebaliknya kalau Anda ingin mengenal dan menjadi orang kaya, berperilakulah dan milikilah mindset sebagai orang kaya. Dari mana hasil yang Anda dapatkan saat ini? Semua hasil yang kita dapatkan saat ini bermula dari sesuatu yang namanya mindset atau pola pikir. Pola pikir kita lah yang menentukan apakah kita yakin atau tidak yakin ketika kita melakukan sesuatu. Dan kalau Anda sendiri tidak yakin ketika Anda melakukan sesuatu, maka tindakan Anda tidak akan maksimal. Ketika tindakan Anda tidak maksimal, maka potensi yang Anda keluarkan tidak juga maksimal. Dan potensi yang tidak maksimal ini menyebabkan hasil yang Anda terima pun sama, tetap tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika Anda mau melakukan sesuatu dan Anda sangat yakin dan percaya bahwa apapun yang Anda lakukan pasti akan berhasil, tindakan Anda akan maksimal, kemudian potensi yang Anda keluarkan pasti maksimal, kemudian hasil yang Anda peroleh juga maksimal. Inilah yang saya sebut dengan lingkaran malaikat dan lingkaran setan. Hal ini dipraktekkan oleh seorang yang namanya Roger Bannister. Pada tahun 1954, tepatnya 6 Mei
adalah hari di mana menjadi titik balik dalam dunia atletik. Saat itu sebelumnya manusia atau setiap pelari atau setiap pakar dan ahli percaya bahwa manusia tidak akan bisa berlari dalam jarak 1 mil dengan waktu tempuh di bawah 4 menit. Dan rekor yang tercipta tahun 1945 adalah 4 menit 1 detik. Dan hingga 9 tahun rekor tersebut tetap bertahan. Kemudian datanglah seorang mahasiswa yang bernama Roger Bannister yang saat itu masih berusia 25 tahun. Roger Bannister menolak untuk mempercayai hal tersebut. Dan 180 derajat berada di sisi yang lain, yakni percaya sepenuhnya bahwa manusia mungkin dan bisa untuk berlari di bawah 4 menit dengan jarak tempuh 1 mil. Dan akhirnya hal itu pun menjadi kenyataan secara spektakuler dan mengesankan. Ia hanya membutuhkan waktu 3 menit 59 detik untuk membuat mitos 4 menit tersebut menjadi sejarah. Roger Bannister bisa melakukan ini karena dia mempunyai mindset yang mendukung dia untuk melakukannya. Demikian dari saya, Ongki Hoyanto, dan semoga sharing kita di kapsul ini bisa bermanfaat. Dan saya mengucapkan salam dahsyat.